Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos untuk hari ini ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru terkait dengan penyaluran bansos. Nah, oke, ini ada informasi penting yang perlu saya sampaikan ya terkait perkembangan penyaluran bansos. Yang pertama, status bantuan sosial alokasi akhir tahun ya 2025 kemarin yang belum cair untuk PKH, PPNT maupun PEP-nya. Terdapat informasi penting mengenai bantuan reguler seperti PPNT yang dialokasikan pada kuartal terakhir tahun 2025 ya. Ini untuk proses penyaluran ya. Alokasi akhir tahun 2025 tetap diproses oleh sistem meskipun telah berganti tahun kalender. Jadi bisa dibilang ya untuk sekarang ini masih disalurkan ya, karena yang dari tahap kemarin saja itu juga masih banyak yang belum cair ya, baik PKH, PPNT maupun PP-nya. Jadi mau tidak mau ya sekarang baru bisa dicairkan ya. Dan bank-bank yang sudah mulai kelihatan melakukan pencairan itu ada Bank BSI, BNI ya, terus BRI itu juga sudah ada. Tetapi untuk Bank Mandiri saya belum dapat informasinya ya. Untuk Bank BSI itu sudah mulai disalurkan di wilayah Aceh. Jadi buat teman-teman yang berasal dari wilayah Aceh itu ada kabar baiknya ya, walaupun masih belum rata, jadi harap bersabar saja ya. Kalau sudah datanya sudah siap ya, itu bisa dibilang ya bansosnya bisa sesegera mungkin dicairkan. Tetapi kalau masih perlu disurvei ulang, perlu diverifikasi ulang, ada kemungkinan besar ya bansosnya agak sedikit lebih lambat. Jadi harap bersabar saja. Buat teman-teman yang sekarang sudah berhasil cek rekening maupun yang sudah SI ya. Dan status SI itu kebanyakan dari kalangan lansia untuk sekarang ini. Jadi harap ditunggu saja ya. Terus berikutnya indikator sistem. Data pada sistem SIG-NG menjadi acuan utama. Selama periode salur masih tertera dan status transaksi menunjukkan kemajuan seperti status standing instruction atau SI, maka proses pencairan masih terus berjalan secara administratif. Jadi bisa dibilang ya, kalau sudah SI statusnya, itu sudah bisa dipastikan bansosnya cair ya. Terus yang berhasil cek rekening itu juga ada kemungkinan besar masih bisa cair, tapi masih menunggu statusnya berubah menjadi standing instruction ya. Jadi harap bersabar saja. Terus regulasi penghentian ya. Penyaluran dianggap berhenti hanya jika terdapat surat edaran resmi mengenai batas akhir pencairan atau cut off ya dari kementerian terkait. Jadi untuk sekarang memang belum ada surat edaran resmi ya terkait batasan akhir pencairan cut off untuk tahap 4 ya. Jadi bisa dibilang untuk sekarang ini masih disalurkan, dan untuk tahap yang pertama ada kemungkinan besar cairnya di bulan berikutnya ya. Atau bisa juga yang tahap 4-nya masih belum cair untuk bulan sekarang, bulan Januari, itu cairnya bareng sama tahap yang pertama ya. Jadi tidak perlu khawatir asalkan sudah terdaftar sebagai calon penerima bansos dan resmi ya. Itu ada kemungkinan besar ya bansosnya bisa cair kalau di SIG-NG itu sudah menunjukkan status standing instruction. Dan informasi berikutnya yang perlu saya sampaikan ya, persiapan penyaluran tahap 1 tahun 2026. Untuk bantuan PKH dan PPNT periode Januari Maret 2026, berikut adalah kondisi terkini. Ini ada update-nya ya. Hingga saat ini sistem pusat masih memprioritaskan penyelesaian sisa penyaluran tahun 2025. Jadi memang belum ada kabar resmi. Akibatnya status untuk tahap 1 tahun 2026 belum muncul secara menyeluruh di sistem pemantauan. Jadi bisa dibilang ya tahap 1 ini masih masih remang-remang ya, masih gelap gulita lah, belum ada pencerahan ya. Jadi yang sekarang masih dalam tahap pencairan itu masih tahap 4 susulan ya, yang kemarin di periode Oktober Desember masih belum cair ya kan. Dan sayang banget ya, kemarin juga banyak banget yang gagal cair ya, yang tahap 2, tahap 3 ya kan. Terus ada juga yang baru susulan tahap 2, tahap 3 yang peralihan PT Pos Indonesia itu sama penebalan cairnya di bulan Desember, di akhir tahun ya kan. Itu kasihan banget lah. Terus yang sekarang ternyata tidak cair ya, itu pas dicek statusnya itu di-exclude ternyata ya di SIG-NG ya. Terus ada juga yang hasilnya tiba-tiba naik, itu juga bisa sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Jadi saran saya buat para KPM yang sekarang bansosnya tidak kunjung cair, silakan langsung hubungi pendamping atau langsung tanyakan ke perangkat desa atau petugas yang ada di kelurahan setempat supaya dicek ya apakah statusnya itu masih aktif atau tidak. Karena kalau sudah tidak aktif lagi, ada kemungkinan besar ya tidak cair ya. Karena data yang lama yang untuk mengajukan bansos itu sudah tidak aktif dari pusat.
makanya perlu melakukan pembaruan data. Itu yang perlu saya tegaskan ya. Terus berikutnya verifikasi lapangan. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap informasi pencairan prematur yang tidak disertai bukti valid pada sistem data kemiskinan. Jadi bisa dibilang ya KPM itu disarankan untuk berhati-hati terhadap informasi palsu ya atau berita bohong yang di luar sana terkait dengan penyaluran bansos. Karena yang sekarang ini cair itu baru susulan untuk tahap 4-nya yang kemarin belum cair, baik PIP, PKH maupun BPNT ya. Itu untuk yang sekarang itu memang masih dalam tahap penyaluran untuk tahap 4-nya ya. Untuk periode Oktober sampai Desembernya yang kemarin belum cair. Jadi kalau mau cari informasi yang akurat ya, saya sarankan bisa kalian tanyakan ke pendamping masing-masing, atau kalau tidak kalian bisa juga tanyakan ke petugas ya atau perangkat desa ya di kelurahan setempat supaya informasi yang diberikan itu lebih akurat ya. Atau kalian juga bisa langsung tanyakan ke saya lewat kolom komentar kalau kalian mungkin malu ya ingin bertanya ke pendamping maupun ke ke kantor desa ya. Tapi saya tidak bisa menjamin apakah saya akan tepat waktu untuk membalas komentarnya, karena saya juga punya kesibukan sendiri ya, jadi mohon maaf banget. Tapi ya, saya akan berusaha, kalau memang komentarnya itu perlu dijawab, itu akan saya jawab. Karena ada juga yang mungkin komentarnya itu cuma iseng ya, jadi saya harus pilih-pilih mana yang perlu saya jawab dan mana yang tidak perlu saya jawab ya. Jadi seperti itu ya. Terus berikutnya, ini juga ada informasi yang perlu saya sampaikan juga ya, terkait panduan bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Yang pertama, monitoring mandiri ya. KPM disarankan untuk tetap tenang dan menunggu update resmi dari pendamping sosial masing-masing atau melalui kanal resmi pemerintah. Jadi kalau sudah terdaftar ya sudah, kalian tenang saja. Kalau masih terdaftar dan statusnya itu sudah jelas sebagai penerima bansos, ada kemungkinan besar pasti bansosnya cair ya. Asalkan sudah menunjukkan status standing instruction di SIG-NG ya. Itu sudah pasti ya. Tapi kalau statusnya di-exclude, itu ada kemungkinan besar bansosnya tidak akan cair ya. Jadi kalau statusnya exclude sama hasilnya tiba-tiba naik ya kan, itu segera lapor ke pendamping ya. Terus kalau pengen menurunkan hasil itu juga bisa dengan cara mengajukan ulang ya. Melalui aplikasi cek bansos itu juga mudah ya. Karena bahasa yang digunakan di aplikasi cek bansos itu bisa dibilang ya sederhana lah. Jadi buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin bahasa Indonesianya masih kurang lancar, menurut saya itu tidak jadi masalah karena ya memang sederhana dan mudah dipahami untuk mengajukan ulang ya di aplikasi cek bansos ya. Terus berikutnya validitas data. Selama status kepesertaan di data terpadu tetap aktif, hak penerimaan bantuan tetap terjaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi intinya ya kalau sudah terdaftar ya sudah lah, berarti aman terkendali. Tidak usah khawatir nanti bansosnya tidak cair lah atau bakal di-exclude ya kan. Asalkan masih memenuhi syarat dan masih resmi terdaftar sebagai penerima, ya ada kemungkinan besar bansosnya cair. Tetapi untuk sekarang ini memang kalau dicek di aplikasi cek bansos, itu keterangannya semuanya tidak ya. Karena di awal tahun ini aplikasinya masih belum sinkron dengan data pemerintah, jadi masih perlu disinkronkan ulang. Jadi tidak perlu khawatir ya, yang sekarang statusnya tiba-tiba berubah menjadi tidak di cek bansos ya. Karena memang belum sinkron. Dan bagi teman-teman yang cuma dapat PKH-nya saja, atau BPIJK-nya saja, atau BPNT-nya saja, itu harap bersyukur ya. Itu bersyukur banget karena banyak juga di luar sana yang masuk kriteria sebagai penerima bansos sebenarnya ya. Yang masuk kriteria miskin, lansia, yatim piatu ya. Yang sekarang masih pengangguran, berpenghasilan rendah, sama yang sulit cari kerjaan. Itu banyak dari mereka belum terdaftar sebagai penerima bansos ya. Apa mungkin karena mereka itu tidak tahu cara mendaftarnya atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Dan harapan saya di tahap yang akan datang, semoga yang sekarang bansosnya masih belum cair, itu bisa sesegera mungkin dicairkan, dan bansosnya itu bisa tepat sasaran ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian informasi dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.